저기 있나? 어딜 가? 까불인데요. 까불고 있어. Halo semuanya, di film kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang dibintangi oleh aktor Korea yang sudah tidak asing lagi untuk kita. Karena kebanyakan film yang dibintanginya berhasil dan sukses. Dia adalah Ma Dong-seok, yang juga merupakan pemeran di salah satu film Marvel Studio. Di film kali ini diceritakan seorang detektif bernama Ma Sok-do diberikan tugas untuk mengawal seorang penjahat yang menyerahkan diri di Vietnam. Namun saat sampai di sana, sebuah kasus besar malah ditemukan oleh detektif Ma, yaitu kasus pembunuhan dan penculikan banyak warga Korea di sana. Akankah detektif Ma berhasil memecahkan kasus itu dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton. Ini adalah kota Ho Chi Minh, Vietnam pada tahun 2008. Diperlihatkan dua orang pergi ke sebuah tanah lapang yang kosong. Mereka adalah Choi Yong-gi dan Yoo Jong-hun. Terlihat mereka berdua ini sedang membicarakan tentang pembelian tanah tersebut. Kemudian datanglah sebuah mobil van menghampiri mereka berdua, yang menurut Jong-hun itu adalah pemilik sebuah rental mobil besar yang akan bernegosiasi dengan Choi Yong-gi. Dari dalam mobil kemudian keluarlah beberapa orang. Kemudian Yong-gi diajak masuk ke dalam mobil oleh seorang pria bernama Kang Hee-song. Yong-gi pun masuk diikuti teman Kang Hee-song. Namun saat di dalam mobil tiba-tiba Yong-gi malah dihajar oleh Kang Hee-song dan temannya. Rupanya diketahui Kang Hee-song bukanlah pemilik rental mobil, namun seorang penjahat yang berniat menculik Choi Yong-gi. 너 납치된 거야. Berpindah ke Korea, diperlihatkan terjadi sebuah penyanderaan pada sebuah toko. Pelakunya adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Polisi di tempat itu kesulitan menghadapi pria itu, sampai seorang polisi berbadan besar datang. Dia adalah detektif Ma Sok-do. Singkat cerita, detektif Ma kemudian berhasil mengajar dan meringkus penjahat itu dengan mudah. Di kantor polisi, kemudian diperlihatkan anak buah detektif Ma sedang membicarakan detektif Ma yang masuk koran akibat pemukulannya terhadap penjahat tadi. Kapten John Ilman kemudian datang dan memberikan sebuah tugas kepada detektif Ma, yaitu sebuah tugas mengawal dan memulangkan Yoo Jong-hun ke Korea. Diketahui ternyata Yoo Jong-hun merupakan seorang perampok yang entah mengapa tiba-tiba menyerahkan diri di Vietnam atas kasus yang pernah dilakukannya di Korea. Ditemani Kapten John, detektif Ma kemudian berangkat menuju Vietnam. Di bandara Vietnam, mereka kemudian dijemput oleh seorang pria yang merupakan staf konsulat Korea bernama Tuan Park. Mereka kemudian diajak makan malam bersama oleh Tuan Park. Di tempat makan, detektif Ma kemudian bertemu dengan seorang kenalannya di Korea dulu. Dari kenalannya tersebut, detektif Ma kemudian diperingati untuk berhati-hati di Vietnam, karena gangster di Vietnam sangat berbahaya. Namun dengan bercanda, detektif Ma berkata tidak apa-apa, karena mereka hanya datang berlibur di situ. Esok harinya di kantor konsulat, detektif Ma dan Kapten John menemui Tuan Park untuk menjemput Yoo Jong-hun. Diperlihatkan di kantor tersebut banyak sekali laporan kasus turis Korea yang hilang di Vietnam. Detektif Ma kemudian bertanya alasan Yoo Jong-hun menyerahkan diri. Tuan Park berkata bahwa Yoo Jong-hun merasa bersalah dan menyerahkan diri. Tak percaya alasan itu, detektif Ma kemudian menginterogasi Yoo Jong-hun. Karena Yoo Jong-hun tak mau mengatakan alasan sebenarnya, akhirnya detektif Ma menginterogasinya dengan sedikit sentuhan lembut. 잘 봐줘. 오케이. 귀를 하나. Akhirnya Jong-hun berkata dia ingin menyerahkan diri karena seorang teman bernama JD ingin membunuhnya. Detektif Ma kemudian pergi bersama Kapten John ke tempat JD berdasarkan alamat yang diberikan Jong-hun. Namun saat sampai di sana didapati JD sudah tewas di dalam kamarnya. Detektif Ma kemudian kembali ke kantor konsulat dan langsung menanyakan alasan sebenarnya Jong-hun ingin menyerahkan diri. Dan diketahuilah bahwa saat mereka menculik Choi Yong-gi terjadi sedikit keributan masalah bayaran tentang kelompok Jong-hun dan Kang Hee-song. Choi Yong-gi kemudian memanfaatkan pertengkaran itu untuk kabur. Kelompok Jong-hun kemudian mengejar Choi Yong-gi dan menangkapnya lagi. Mereka juga berhasil mengetahui lokasi uang milik Choi Yong-gi. Namun tiba-tiba Kang Hee-song datang dan membunuh Yong-gi. Teman Kang juga datang dan membunuh teman Jong-hun. Jong-hun dan JD pun ketakutan menyaksikan hal itu. Mereka kemudian disuruh untuk mengubur kedua mayat itu di lokasi sebuah bangunan. Di saat itu juga Kang Hee-song memfoto tangan Choi Yong-gi yang sudah dipotongnya dan mengirimkan pesan ancaman kepada ayah Choi Yong-gi yaitu Tuan Choi Chun-baek untuk mengirimkan sejumlah uang kepadanya. Tuan Choi kemudian mengirimkan uang itu. Jong-hun bersama JD kemudian kabur karena takut akan dibunuh Kang Hee-song. Makanya Jong-hun menyerahkan diri. Detektif Ma kemudian meminta alamat di mana mereka mengubur kedua mayat itu.
itu. Besoknya, Detektif Ma menelepon Hong Sok anak buahnya untuk mencari tahu tentang orang yang bernama Kang Hesong. Setelah itu, bersama Kapten John, Detektif Ma pergi mencari mayat itu, dan mereka menemukan kedua mayat itu. Polisi Vietnam kemudian datang ke TKP penemuan mayat itu. Detektif Ma kemudian menelepon kenalannya yang ditemuinya di tempat makan. Dari kenalan tersebut diketahui bahwa preman lokal bernama Raku juga sedang mencari Kang Hesong. Dia juga kemudian mengirimkan alamat lokasi Raku berada kepada Detektif Ma. Di tempat Kang Hesong, sekelompok orang mendatangi tempat tersebut untuk mengambil uang pemberian Tuan Choi kepada Kang Hesong. Mereka menemukan uang tersebut, namun Kang Hesong tidak berada di kamar tersebut. Berpindah ke Detektif Ma bersama Kapten John, mereka kemudian sampai di sebuah tempat perjudian milik Raku. Terjadi keributan di sana diakibatkan anggota Raku yang mencoba menghalangi Detektif Ma. Detektif Ma kemudian mengajar Raku bersama anggotanya dan berhasil mendapatkan info mengenai tentara bayaran yang menyuruh Raku mencari informasi tentang Kang Hesong. 네가 라쿠냐? 내가 라쿠요 이 씨발로. 야 여기 베트남이야 한국 아니야 이 개새끼야. 사람을 죽이려고 일로 와. 이 개새끼야 확 죽게. Setelah menelepon Hong Sok dan mendapatkan informasi mengenai Choi Yonggi yang tidak dilaporkan kehilangannya, Detektif Ma kemudian mengetahui bahwa sepertinya Tuan Choi mengirimkan orang untuk membunuh Kang Hesong. Berpindah ke lokasi Kang Hesong. Di sana Kang Hesong dan temannya baru saja tiba di hotel miliknya. Melihat ada yang tidak beres di hotelnya, Kang Hesong kemudian waspada masuk ke dalam hotel. Dia kemudian mengajar dan membunuh semua orang suruhan Tuan Choi yang sudah menunggunya di hotel tersebut. Kang Hesong juga berhasil mengetahui bahwa Tuan Choi lah yang menyuruh mereka semua untuk membunuh Kang Hesong. Kang Hesong kemudian menelepon Tuan Choi dan mengancam Tuan Choi untuk mengembalikan uang miliknya, karena jika tidak maka Kang Hesong akan datang ke Korea. Berdasarkan alamat pemberian Raku, Detektif Ma dan Kapten John kemudian tiba di lokasi Kang Hesong. Di sana mereka mendapati orang-orang yang sudah dibunuh Kang Hesong. Saat mereka mencari Kang Hesong, Kapten John kemudian menemukan banyak sekali paspor milik para turis yang hilang, dan sepertinya turis-turis tersebut hilang karena Kang Hesong. Tiba-tiba saja Kang Hesong datang dan menebas Kapten John. Melihat ini, Detektif Ma kemudian menghadapi Kang Hesong dan temannya. Detektif Ma yang kuat tentu saja sulit dikalahkan Kang Hesong dan temannya. Kang Hesong kemudian kabur, sementara temannya berhasil diringkus oleh Detektif Ma. Atas kejadian ini, Kapten John dan Detektif Ma harus ditahan oleh kepolisian Vietnam dan akan dipulangkan ke Korea. Namun sebelum itu, atas bantuan Tuan Park, Detektif Ma kemudian pergi diam-diam menginterogasi teman Kang Hesong dan mendapatkan info bahwa Kang Hesong akan pergi ke Korea untuk menemui Tuan Choi. Mengetahui hal ini, Detektif Ma dan Kapten John pun bersedia dikembalikan ke Korea. Mereka pun tiba di Korea. Bersama Oh Dong Gyun, Detektif Ma kemudian pergi menemui seorang pria bernama Jang Isu untuk menanyakan mengenai informasi kapal yang datang dari Cina. Dengan sedikit sentuhan lembut Detektif Ma akhirnya berhasil dapatkan info mengenai kapten kapal yang dijuluki Mata Satu atau Kim Gyo Bum. Dong Gyun kemudian menghubungi Hong Sok untuk mengambil semua rekaman CCTV mengenai sebuah kapal yang baru datang di pelabuhan Gung Pyong. Setelah itu di kantor polisi mereka kemudian menemukan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Kang Hesong. Di pelabuhan Gung Pyong terlihat anak buah Tuan Choi memberitahu ke Tuan Choi tentang kedatangan Kang Hesong. Tuan Choi kemudian memerintahkan untuk menyewa tentara bayaran lagi dengan membayar 2 kali lipat untuk menangkap Kang Hesong hidup atau mati. Kemudian diperlihatkan di bandara datang 2 orang bernama Gi Chuljang dan Sun Chuljang. Mereka ini kakak beradik yang merupakan seorang perampok dan pembunuh bayaran. Detektif Ma kemudian bersama Kapten John pergi menemui kepala kepolisian Korea. Kapten John kemudian mencoba merayu kepala kepolisian untuk memberikan waktu agar kasus ini dapat diselesaikan oleh mereka. Akhirnya kepala kepolisian memberikan waktu seminggu untuk tim Kapten John dan Detektif Ma. Bersama anak buahnya, Detektif Ma kemudian pergi ke acara duka anak Tuan Choi. Setelah acara itu selesai, Detektif Ma memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengawasi Tuan Choi. Detektif Ma kemudian pergi menemui Dong Gyun di tempat mobil curian Kang Hesong ditemukan. Sementara itu, di parkiran gedung tempat Tuan Choi, kedua penjahat kakak beradik datang di sana. Mereka berdua kemudian membunuh habis tentara bayaran yang disewa oleh Tuan Choi. Di dalam gedung, Tuan Choi memasuki lift bersama anak buahnya. Dia kemudian diikuti oleh Kang Hesong. Awalnya Tuan Choi tidak mengetahui bahwa itu adalah Kang Hesong. Sampai akhirnya Kang Hesong menyerang Tuan Choi dan membunuh anak buah Tuan Choi. Kang Hesong yang keluar ke parkiran kemudian bertemu dengan penjahat kakak beradik itu. Sang Hun yang melihat di CCTV kemudian memberitahu Hong Sok bahwa Tuan Choi diculik. Mereka mengejar Kang Hesong. Namun sayang sekali Kang Hesong berhasil kabur. Istri Tuan Choi, Kim In Suk, kemudian datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian penculikan Tuan Choi. Dia juga memperlihatkan video Tuan Choi yang disiksa yang dikirimkan Kang Hesong kepadanya. Dengan bantuan istri Tuan Choi, Detektif Ma kemudian mencoba melacak keberadaan Kang Hesong. Akhirnya dari pembicaraan itu, Kang Hesong menyuruh istri Tuan Choi untuk datang sendirian membawa uang tebusan Tuan Choi ke sebuah tempat pada jam 1 siang. Istri Tuan Choi kemudian meminta satu supir yang membawanya dengan alasan dia tidak bisa menyetir. Akhirnya mereka sepakat untuk pertemuan itu. Detektif Ma kemudian pergi menemui Jang Isu.
dan menyuruhnya untuk menjadi supir yang mengantar istri Tuan Choi. Besoknya Sun Chul-jang menghubungi Mata Satu dan memesan tiket kapal ke Cina untuk mereka bertiga. Setelah itu Kang Hye-sung kemudian membagi tugas di antara mereka bertiga untuk menghabisi istri Tuan Choi dan melarikan diri bersama uang tebusan itu. Di tempat lain, tim detektif Ma sudah bersiap untuk menangkap Kang Hye-sung. Yang Isu kemudian menjemput istri Tuan Choi bersama uang tebusan itu. Setelah berangkat, mobil mereka kemudian dibuntuti oleh kedua penjahat kakak beradik. Hong Sok yang melihat ini kemudian memberitahu kepada detektif Ma. Sementara itu, Dong Gyun terus mencari lokasi di mana Kang Hye-sung berada. Saat di perjalanan, tiba-tiba Kang Hye-sung menelepon istri Tuan Choi dan tiba-tiba menyuruhnya memutar balik untuk mengelabui polisi. Akhirnya mereka pun putar balik. Melihat ini, detektif Ma kemudian membuntuti mobil mereka. Namun lagi-lagi Kang Hye-sung menyuruh mobil istri Tuan Choi memutar balik. Hal ini kemudian membuat pusing kelompok detektif Ma. Di sisi lain, Dong Gyun yang mencari Tuan Choi berhasil menemukan keberadaan Tuan Choi. Dong Gyun kemudian melaporkan penemuan itu kepada detektif Ma dan kemudian masuk ke dalam gedung tersebut. Di dalam gedung, Dong Gyun berhasil menemukan Tuan Choi. Namun saat dia menyelamatkan Tuan Choi, tiba-tiba Kang Hye-sung datang dan menikam Dong Gyun. Anggota polisi lain yang mendengar teriakan Dong Gyun kemudian menghampiri Dong Gyun. Melihat itu, Kang Hye-sung langsung kabur meninggalkan gedung itu. Kapten John yang baru saja tiba kemudian langsung melaporkan bahwa Tuan Choi berhasil ditemukan dan juga melaporkan bahwa Dong Gyun sudah ditikam. Detektif Ma yang mendengar ini kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan operasi penangkapan Kang Hye-sung dan anggotanya. Dia kemudian menelepon Jang Isu dan memberitahu mobil di belakang mereka merupakan penjahat dan meminta Jang Isu untuk tetap lurus agar mereka bisa menjebak dan menangkapnya. Namun tiba-tiba penjahat kakak beradik itu malah mencegat mobil istri Tuan Choi. Yang Isu yang melihat ini langsung memutar balik ke arah basement pusat perbelanjaan. Dua penjahat itu kemudian ikut memutar balik dan mengikuti mereka. Di dalam basement, mobil penjahat yang mengejar istri Tuan Choi kemudian bertabrakan dengan mobil lain. Melihat ini, Jang Isu menyuruh istri Tuan Choi untuk segera melarikan diri dari dalam mobil. Namun karena serakah, Jang Isu malah balik ke dalam mobil dan mencoba kabur dengan uang itu. Sun Chul-jang kemudian mengejar Jang Isu, sementara saudaranya Gi Chul-jang mengejar istri Tuan Choi. Polisi Sang-hun kemudian mencoba menghentikan Sun Chul-jang, namun hampir saja dia terluka dihajar oleh Sun Chul-jang. Untungnya Hong Sok datang membantu Sang-hun mengajar dan meringkus penjahat itu. Di luar gedung, detektif Ma melihat mobil Hong Sok kemudian masuk ke dalam gedung perbelanjaan. Di dalam gedung terlihat Gi Chul-jang mengejar istri Tuan Choi. Mendengar teriakan orang-orang, detektif Ma menghampiri tempat tersebut dan kemudian mengajar Gi Chul-jang. Akhirnya Gi Chul-jang berhasil ditangkap. 야, 이거 가져가. Sementara itu, Jang Isu yang melarikan diri kemudian dikejar dan ditabrak oleh Kang Hye-sung. Dengan cepat, Jang Isu kemudian melarikan diri dengan taksi. Kang Hye-sung kemudian dikejar oleh dua orang polisi lalu lintas. Karena emosi uang itu dibawa lari, Kang Hye-sung langsung melampiaskan emosinya dengan menikam kedua polisi itu. Detektif Ma yang datang ke lokasi penikaman kemudian memerintahkan Hong Sok untuk membuat surat TPO untuk Kang Hye-sung dan Jang Isu. Melihat berita di TV yang menyatakan bahwa Jang Isu akan kabur ke Cina, Kang Hye-sung langsung pergi ke pelabuhan tempat si Mata Satu. Di pelabuhan, Jang Isu menghubungi si Mata Satu. Dia kemudian meminta tiket kapal untuk ke Cina. Jang Isu kemudian membayar 2 kali lipat dari bayaran yang sebelumnya untuk tiket itu, dan Mata Satu pun menyetujui memberikan tiket. Selesai menelepon, tiba-tiba Kang Hye-sung datang kepada Mata Satu untuk menanyakan lokasi Jang Isu. Jang Isu pun dijemput oleh orang suruhan Mata Satu. Namun saat Jang Isu akan pergi ke kapal, tiba-tiba Kang Hye-sung datang. Jang Isu yang pengecut kemudian kabur meninggalkan uang itu karena takut akan dibunuh Kang Hye-sung. Setelah mendapatkan uang itu, Kang Hye-sung kemudian pergi ke pelabuhan tempat kapal yang akan berangkat ke Cina dengan menaiki sebuah bus. Saat bus itu memasuki terowongan, terlihat seseorang sedang menghalangi jalan terowongan tersebut. Orang itu adalah Detektif Ma. Detektif Ma kemudian menghentikan bus yang dinaiki Kang Hye-sung dan menyuruh semua orang keluar, kemudian menutup pintu bus itu. Di dalam bus, Kang Hye-sung menawarkan Detektif Ma untuk membagi uang tersebut. Namun Detektif Ma yang emosi sudah dibuat kesusahan karena kasus Kang Hye-sung langsung mengajar Kang Hye-sung. Beberapa serangan Kang Hye-sung berhasil mengenai Detektif Ma, namun tentu saja Detektif Ma terlalu kuat untuk dihadapi Kang Hye-sung. Akhirnya Kang Hye-sung harus merasakan sentuhan kelembutan Detektif Ma dan kalah. Polisi yang lain pun datang ke lokasi dan meringkus Kang Hye-sung yang sudah babak belur dihajar oleh Detektif Ma. Setelah itu, Detektif Ma menelepon Jang Isu yang sedang mabuk karena sedih tak mendapatkan uang itu, dan diketahui bahwa sebenarnya Jang Isu sengaja memancing Kang Hye-sung untuk mengejar uang itu karena Detektif Ma yang menyuruhnya. Diketahui awalnya uang tersebut akan dicuri oleh Jang Isu, namun Detektif Ma menelepon dan mengatakan bahwa Jang Isu tidak akan bisa membelanjakan uang itu karena uang tersebut sudah dicatat nomor serinya dan akan terlacak saat Jang Isu membelanjakannya. Di akhir cerita diperlihatkan di berita bahwa Kang Hye-sung ditangkap atas pembunuhan 13 orang warga Korea. Kapten John, Detektif Ma, Dong Gyun, Hong Sok, dan Sang-hun kemudian merayakan keberhasilan tugas mereka ini, dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita film selanjutnya. Salam Arut Film.